Shalom, selamat malam anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali kita bisa beribadah secara bersama-sama, secara online di tempat kita masing-masing. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita akan terlebih dahulu membawa ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Engkau untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami 2 KPK bisa bergabung secara bersama-sama melalui ibadah online. Kami mau bawa Tuhan ibadah kami yang sebentar akan kami mulai, dan kalau kami sebentar akan belajar firman Tuhan, bela Tuhan Yesus sendiri akan tuntun kami, Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Kami mau bawa Tuhan ibadah KPK pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat yang ke-45. Mari kita akan belajar bersama-sama ayat ini. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Saudaraku, di Jumat yang kemarin kita belajar tentang Maria, bagaimana Maria menerima anugerah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang Maria dan juga tentang Elisabet, saudara dari Maria. Nah, setelah mendengar kabar tentang kehamilannya, demikian juga mendengar kabar tentang kehamilan dari saudaranya Elisabet, maka Maria memutuskan untuk pergi ke tempat saudaranya Elisabet. Maria di sini tidak dijelaskan secara detail untuk apa pergi ke rumah saudaranya. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, ada kemungkinan di mana Maria ingin memastikan berita yang dia dengar dari malaikat bahwa saudaranya sudah hamil dan sudah 6 bulan. Selama ini Maria belum mendengar kabar tentang hal itu. Kalau zaman dulu belum ada WA atau belum ada video call. Kalau sekarang misalkan kita ingin mengetahui kabar sesuatu, kita bisa telepon, kita bisa WA, kita bisa video call kepada seseorang. Tetapi karena zaman dulu belum ada, sehingga Maria ingin memastikan kebenaran kabar tentang kehamilan dari saudaranya. Di ayat yang sebelumnya kita pelajari, kita tahu bahwa Elisabet belum memiliki keturunan. Bahkan dikatakan Elisabet ini mandul, dan usia Elisabet dan Sakaria sudah tua. Sehingga ketika mendengar kabar tentang kehamilan ini, pasti menyukakan hati dari Maria.
itu merupakan kabar yang gembira, kabar yang menyukakan hati Maria, sehingga membuat Maria ini ingin datang kepada saudaranya. Di samping itu, dia ingin memastikan kebenaran kabar yang dia terima dari malaikat Tuhan. Ketika Maria datang dan sampai di tempat saudaranya ini, Maria memberi salam kepada saudaranya, kepada Elisabet. Ketika salam itu sampai kepada Elisabet, ada beberapa kejadian yang terjadi, yaitu bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan. Ya. Yang pertama yaitu bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet ini melonjak kegirangan. Kejadian yang lainnya yaitu Elisabet ini penuh dengan Roh Kudus dan kemudian memberkati Maria. Memberkati buah kandungan dari Maria. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kita punya Allah yang hidup. Ketika kita meminta bukti, maka Dia akan memberikan bukti itu, bukti yang nyata. Dan ketika Maria ingin mengetahui dan memastikan bukti itu, Maria bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya itu betul-betul nyata. Bagaimana saudaranya Elisabet ini betul-betul hamil. Dengan bertemunya Maria dan Elisabet ini membuat Maria semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Yang kedua, Maria datang kepada Elisabet dengan tujuan untuk menyingkapi mukjizat yang sekaligus tugas yang diberikan kepadanya untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Ketika Maria mendengar kabar tentang kehamilan saudaranya yang sudah berjalan 6 bulan, kemudian Maria datang ke sana, pasti kandungan dari Elisabet ini lebih dari 6 bulan. Bisa 7 bulan atau 8 bulan. Dan Maria tinggal di rumah saudaranya ini selama 3 bulan. Berarti Maria bisa melihat bagaimana Elisabet ini melahirkan, kemudian mengurus bayinya. Maria belajar dari Elisabet secara langsung bagaimana mengurus seorang bayi. Kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita perlu belajar dari orang-orang yang tepat. Maria belajar dari Elisabet dan juga Zakaria, karena mereka adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan. Maria belajar dari kehidupan Elisabet dan juga Zakaria. Demikian juga dalam hidup ini, di dalam hidup kita harus belajar dari orang-orang yang tepat. Karena dengan belajar dari orang-orang yang tepat akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Saat kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan orang-orang yang tepat, maka kita akan semakin hari semakin lebih mengenal Tuhan. Dengan belajar dari orang-orang yang tepat akan merubah cara pandang kita, akan membuat iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Oleh karena itu, biarlah kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan yang menolong kita untuk kita tidak menjadi seorang yang sombong, yang tidak mau belajar. Kita harus mau menjadi seseorang yang mau belajar, mau bertumbuh. Karena dengan membangun komunitas kita dengan orang lain, terlebih dengan orang-orang yang seiman, akan membangun kehidupan rohani kita. Saat ini ada wadah yang bisa kita ikuti untuk kita bisa belajar dan membangun rohani kita. Kita bisa ikut di dalam komunitas-komunitas yang ada. Mungkin di KPK, di PPK, di PWK, ataupun melalui PA Group yang bisa kita ikuti untuk membangun kehidupan rohani kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajar untuk kita mau belajar, sehingga akan membuat kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap kami untuk kami mau belajar, untuk kami tidak menjadi seseorang yang sombong, tetapi kami mau belajar dari orang-orang yang tepat, belajar untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, terus membangun kehidupan rohani kami di dalam Engkau Tuhan. Bila Tuhan, Engkau yang tuntun setiap kami, untuk kami mau menjadi seseorang atau menjadi orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, melalui komunitas yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami juga ingin berdoa buat seluruh anggota KPK Sukacita dan KPK Kasih. Bila Tuhan Yesus sendiri akan menuntun kehidupan kami. Kalau saat ini kami ada di tengah-tengah pergumulan, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pergumulan dari setiap kami. Bila Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan, Tuhan yang akan menuntun dan memberikan jalan keluar kepada setiap kami. Kalau saat ini kami ada di tengah-tengah kelemahan secara fisik, bila Tuhan Yesus sendiri akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Engkau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.